Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan bagi kami kelompok 2 dari kelas A. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas review mengenai media komunikasi data berupa hardware dan media komunikasi data berupa software serta protokol-protokol jaringan. Ya, kita masuk pada tahap yang selanjutnya, yaitu media komunikasi data berupa hardware. Yang pertama ada kabel STV. Kabel STV adalah kabel jaringan yang secara fisik sama dengan kabel UTP atau unslide Witherspoon. Akan tetapi perbedaannya adalah konstruksi kabel STV mempunyai selubung tembaga atau aluminium foil yang khusus dirancang untuk mengurangi gangguan elektronik. Fungsinya yaitu untuk menghubungkan komputer satu dengan komputer lain sehingga membentuk sebuah jaringan komputer. Komputer-komputer akan saling terhubung dengan switch atau perangkat jaringan lain sehingga masing-masing perangkat bisa berkomunikasi satu dengan yang lain. Cara kerja dari kabel STV adalah dengan cara menghantarkan arus atau sinyal listrik dari sumber ke tujuan penerima. Kabel Witherspoon terbagi menjadi dua jenis, yakni kabel STV dan kabel UTV. Yang kedua yaitu kabel koaksial. Kabel koaksial adalah kabel tembaga yang dibuat khusus dengan pelindung logam dan komponen lainnya yang bertujuan untuk memblokir gangguan sinyal. Kabel koaksial ditemukan pada tahun 1980 oleh seorang insinyur dan matematikawan Inggris yang bernama Oliver Heaviside. Kabel offside pertama kali digunakan secara besar-besaran pada tahun 1940, di mana ia digunakan untuk mentransmisikan data lintas benua oleh perusahaan AT dan T. Fungsi kabel koaksial. Secara umum, kabel koaksial sering juga disebut sebagai BNC atau Boynet Knower Connector atau juga disebut coax. Sementara untuk bahasa Indonesianya sering disebut sebagai kabel sesumbu. Jadi, dengan kata lain, kabel koaksial dapat diartikan sebagai suatu media untuk transmisi data dan menyalurkan melalui sinyal listrik. Contoh penggunaan kabel koaksial. Contoh penerapan kabel koaksial pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama melalui kabel antena TV, jaringan LAN, kabel pemancar, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu kabel UTV. Pengertian kabel UTV adalah suatu jenis kabel yang dipakai untuk membuat jaringan komputer berupa kabel yang di bagian dalamnya berisikan 4 pasangan kabel. Kabel Witherspoon. Kabel ini terbagi ke dalam dua jenis, diantaranya slide dan unslide. Slided ialah jenis kabel dari UTP yang memiliki sehubung pembungkus, sedangkan unslide ialah jenis yang tidak mempunyai selubung pembungkus. Untuk koneksinya, kabel jenis ini memakai konektor RJ45 atau RJ11. Fungsi dari kabel UTP yaitu digunakan sebagai kabel untuk jaringan lokal area network pada sistem network atau jaringan komputer, dan umumnya kabel UTV memiliki impedasi kurang lebih dari 100 ohm dan juga dibagi menjadi ke dalam beberapa kategori berdasarkan kemampuan sebagai pengantar data. Yang keempat, fiber optik. Fiber optik adalah jenis kabel yang berfungsi mengubah sinyal listrik menjadi cahaya dan mengalirkannya dari satu titik ke titik yang lain. Bahan utama dari kabel jenis fiber optik ini adalah dari serat kaca dan plastik yang sangat halus, bahkan lebih halus dari sehelai rambut manusia. Beda halnya dari kabel lain yang memakai bahan dari tembaga, terdapat dua jenis mode transmisi, yaitu single mode yang memanfaatkan sinar laser sebagai media transmisinya dan multi mode yang menggunakan media LED. Biasanya, jenis kabel fiber optik ini lebih sering dipakai pada suatu instalasi. Fungsi fiber optik pada dasarnya, kabel fiber optik sama seperti dengan kabel yang lain, yakni menghubungkan antara komputer atau pengguna satu sama lain dalam lingkup jaringan tertentu.
Yang menjadi pembedaan adalah kecepatan akses yang tinggi serta kemampuan transfer data lebih cepat. Untuk kecepatan pengiriman data bisa sampai kisaran gigabyte per detiknya. Selain itu, karena tidak membawa listrik, kabel jenis ini juga tidak terpengaruhi gangguan elektromagnetik sehingga stabil dalam penggunaannya. Namun, tentunya dengan banyaknya kelebihan yang diperoleh, tentunya harus dibayar lebih mahal. Itulah sebabnya kabel jenis ini tidak dipakai oleh sembarang orang. Media komunikasi data berupa software. Pengertian spesifikasi Wi-Fi. Wi-Fi adalah koneksi tanpa kabel seperti handphone dengan mempergunakan teknologi radio sehingga pemakainya dapat mendapat data dengan cepat. Wi-Fi tidak hanya dapat digunakan untuk mengakses internet, Wi-Fi juga dapat digunakan untuk membuat jaringan tanpa kabel di perusahaan. Karena itu banyak orang mengakses Wi-Fi dengan kebebasan karena teknologi Wi-Fi memberikan kebebasan kepada pemakainya untuk mengakses internet atau mentransfer data dari ruang meeting, kamar hotel, kampus, dan kafe yang bertanda Wi-Fi atau hotspot. Ada dua mode akses koneksi Wi-Fi, yaitu pertama ADHOC. Mode koneksi ini adalah mode di mana beberapa komputer terhubung secara langsung atau lebih dikenal dengan istilah peer-to-peer. Keuntungannya lebih murah dan praktis bila yang terkoneksi hanya 2 atau 3 komputer tanpa harus memberi access point. 2. Infrastruktur menggunakan access point yang berfungsi sebagai pengatur lalu lintas data sehingga memungkinkan banyak yang dapat saling terhubung melalui jaringan atau network. B. Gelombang mikro atau radio. Gelombang radio adalah bagian dari gelombang elektromagnetik yang mempunyai frekuensi yang paling rendah. Frekuensi adalah jumlah getaran gelombang setiap detik. Cara kerja gelombang radio itu, gelombang radio merambat di udara bebas dengan kecepatan 300.000 km per detik. Getar-getaran suara dalam percakapan telepon atau getaran yang timbul oleh pengirim tanda-tanda telegraf atau diubah menjadi getaran-getaran listrik sepanjang penyalurannya. C. Pengertian Bluetooth. Bluetooth adalah suatu peralatan media komunikasi yang dapat digunakan untuk menghubungkan sebuah perangkat komunikasi dengan perangkat komunikasi lainnya. Bluetooth umumnya digunakan di handphone, komputer, atau tablet, dan lain-lain. Fungsi Bluetooth yaitu mempermudah berbagai atau share file, audio, menggantikan pengguna kabel, dan lain-lain. Saat ini sudah banyak sekali perangkat menggunakan Bluetooth. Cara kerja Bluetooth atau prinsip kerjanya. Sistem Bluetooth terdiri atas sebuah radio telepon baseband 5 naga dan kontrol, menghubungkan infrared atau perangkat keras radio ke baseband, proses dan juga layar protokol VC-Link Managa melakukan aktivitas protokol tingkat tinggi yaitu seperti melakukan link setup, autentifikasi, dan juga konfigurasi. D. Satelit. Satelit adalah benda langit yang tidak memiliki sumber cahaya sendiri dan bergerak mengelilingi planet tertentu sambil mengikuti planet tersebut beredar dengan periode revolusi atau rotasi tertentu. Cara kerja transmisi data melalui satelit. Pemanfaatan sistem komunikasi satelit telah memberikan kemampuan bagi manusia untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi dari berbagai penjuru dunia secara simultan tanpa memperhatikan jarak relatifnya. Komponen dasar dan transmisi satelit adalah sistem bumi digunakan untuk mengirim dan menerima data satelit, disebut juga dengan transponder. Fungsi alami. 1. Secara tidak langsung satelit alami untuk melindungi sebuah planet dan diorbitnya dari suatu hantaman benda langit. 2. Untuk mengontrol sebuah kecepatan rotasi pada sebuah planet karena efeknya gravitasinya tidak favorable. 3. Agar menyampaikan sebuah perputaran siklus air laut yang mengakibatkan pancaran surut pada air laut. 4. Agar mengurangi suatu efek yang ditimbulkan akibat suatu radiasi sinar sebagai penerangan pada waktu malam hari. Kita beranjak kepada media komunikasi dengan protokol jaringan. Yang pertama ada pengertian TCP/IP. TCP/IP adalah singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. TCP/IP merupakan standar komunikasi data yang digunakan
untuk dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain pada jaringan internet. Karena berupa kumpulan protokol atau protokol suite, maka protokol ini tidaklah mampu berdiri sendiri. TCP/IP merupakan yang paling banyak dipakai pada saat ini. Data tersebut diimplementasikan dalam bentuk software atau perangkat lunak pada sistem operasi. Istilah yang diberikan kepada perangkat lunak tersebut yaitu TCP/IP stack. Fungsi dari TCP/IP pada komunikasi internet adalah untuk sarana pengiriman file dalam satu jaringan. Contohnya, sebuah network mempunyai IP address 026.168.0.19. Itu dapat juga ditulis dengan 26.0.104.0.19, menerangkan adanya host dengan IP address nomor 104.0.19 dalam network yang termasuk kelas A. Yang berikut adalah HTTP. HTTP adalah protokol jaringan lapisan aplikasi yang dikembangkan untuk membantu proses transfer atas komputer. Protokol ini berguna untuk mentransfer informasi seperti dokumen, file, gambar, dan video antar komputer. Fungsinya yaitu untuk mengatur format dan bagaimana data ditransmisikan. HTTP juga berfungsi untuk mengatur bagaimana web server dan browser memproses berbagai macam perintah yang masuk. Fungsi lain dari HTTP adalah menggunakan data dari pencurian dan hacker. Hal ini ditandai dengan munculnya HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Score. Secara fungsi sama, yaitu mengatur bagaimana data diproses. Hanya saja HTTPS lebih aman dibandingkan dengan HTTP. Yang berikut yang ketiga, HTTPS. HTTPS adalah singkatan dari Hypertext Transfer Protocol Square, merupakan suatu protokol komunikasi dalam jaringan internet. HTTPS dapat diartikan sebagai bentuk protokol internet yang paling valid dan yang paling aman. HTTPS ini akan melindungi integrasi serta kerahasiaan antara situs dan komputer pengguna. Fungsinya yang pertama ada ekspresi. Ini bertujuan untuk menjaga keamanan dalam proses pertukaran data. Jadi, para pencuri atau hacker tidak dapat melihat isi data atau melacak aktivitas pengguna dan sebagainya. Di tahap inilah data-data akan dirubah menjadi sebuah kode acak yang tidak dapat dibaca. Yang berikut ada integrasi suatu informasi data yang berfungsi untuk memberikan suatu intiman kepada sebuah informasi atau data. Jadi, selama dalam perjalanan dari server menuju komputer atau mobile, penggunaan informasi-informasi itu akan dilindungi dengan sangat aman. Ya, sekian hasil tugas kami mengenai review yang kelompok kami presentasikan. Semoga bermanfaat dan semoga bisa disimak dengan baik. Sekian dan terima kasih.